Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya ayuhal hadirun, usik nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, diberikan sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah Allah mempertemukan kita di forum yang berbahagia, yang berkah setelah kita menunaikan bagian kewajiban kita, yakni sholat berjamaah, sholat subuh. Mudah-mudahan yang kita lakukan sholat subuh ini diterima oleh Allah, menjadi investasi yang menjadikan sebab terbukanya pintu surga dan ridhonya Allah di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, rindu kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Kita bertemu di sini mudah-mudahan bukan pertemuan yang sesaat, tapi ditakdirkan Allah nanti pertemuan yang hakiki, yakni kita berkumpul di dalam ridho dan surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan berkahnya subuh ini Allah memberikan keberkahan umur kita, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimudahkan berlimpahnya rezeki dan berkah. Mudah-mudahan kita keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak cucu kita dengan kesolehan kita sebagai orang tua menjadi anak cucu yang soleh solihah. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan termulia, uswah yang sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segenap keluarganya, sahabatnya, umatnya. Bahkan mudah-mudahan kita pun ditakdirkan Allah berharap besar bertemu dengan beliau nanti di akhirat, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya sekaligus memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, ibu, adik-adik yang Allah muliakan, tidak ada yang terbaik sholat yang 5 waktu, yaitu sholat subuh. Karena sholat subuh ini sholat yang disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi orang sholat subuh itu didoakan oleh malaikat, dan sehari semalam 5 waktu diangkatnya pahala sholat itu pada waktu subuh, dan subuh itu menjadikan saksi. Dan kemudian ketika kita sholat subuh dan berjamaah, itu sholat seperti cahaya diangkat oleh malaikat dan diterima oleh Allah, disimpan di aras. Kata Allah, ditaruh kalian di sini, nanti akan menjadikan syafaat bagi orang yang sholatnya. Menurut penelitian para bapak dan ibu, kalau kita mau awet muda, ibu mau awet muda, tidak usah dengan bedak skandal apapun, dengan lipstik yang hebat, yang mahal, tapi cukup dengan berjamaah sholat subuh. Sholat subuh itu salah satu menjadikan awet muda. Kenapa? Ketika orang sholat subuh, maka ikatan setan 3 dari tubuh kita hilang, dan orang itu akan ceria, akan bahagia, hilang daripada beban. Ketika orang itu hilang daripada beban hidupnya, itu akan imunnya naik, dan SP27-nya akan meningkat, antibodinya akan kuat. Itu tanda berarti orang itu akan dijauhkan daripada penyakit. Ketika orang jauh daripada penyakit dan selalu berpositif dalam berpikir, itulah akan menjadikan awet muda. Jadi kita harus rajin-rajin sholat berjamaah sholat subuh. Karena dengan sholat subuh tanda berarti orang itu sudah punya tanggung jawab dalam hidup, baik kepada Allah maupun dengan dirinya. Hadirin yang Allah muliakan, pada saat ini adalah momentum bulan Rajab,
di mana bulan Rajab itu bagian daripada bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa oleh Allah, diagungkan, diistimewakan karena banyak fadilah dan banyak kebaikan di dalamnya yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung kita masih diberikan ruang waktu. Jangan menyesal di kemudian hari, karena penyesalan ketika kita sakaratul maut, apalagi sudah di alam barzah ketika diaudit oleh para malaikat, itu tidak ada artinya. Lebih baik menyesal pada saat ini, rubah segala keburukan lebih baik, yang baik lebih baik. Itulah yang harus dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin yang menginginkan kehidupan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Para jamaah yang Allah muliakan, bahwa di bulan Rajab ini sudah populer dan mafhum ada kejadian yang sangat besar, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara lepansi sejarah dan ayat, pada saat kekinian kita tidak bicara tentang masalah Isra Mi'rajnya, tapi bicara tentang hasilnya, relevansinya, yaitu kalau kita tingkatkan dengan Isra adalah itu secara sosial dan Mi'raj secara vertikal. Jadi vertikal horizontal dalam arti Isra Mi'raj kita sempurnakan. Antara sholat dengan sosial jangan dipisahkan, karena bahasanya pun aqimus sholah, tegakkan sholat, dirikan sholat. Berarti dirinya sholat harus dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama harus baik dengan Allah, yang kedua harus baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena ketika Allah membicarakan tentang sholat selalu diikut sertakan dengan sosial. Aqimis sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Artinya sehebat apapun kita ritual, tetapi kalau tidak ada buah sosial yang baik, tidak ada attitude, tidak ada akhlak, tidak ada saling menghargai, menghormati dan memuliakan dengan sesama kaum muslimin, tetangga kita, sahabat kita, itu tidak ada artinya ritual sehebat apapun. Para ibu bapak yang Allah muliakan, di dalam Rajab atau Muharram, Allah sudah menerangkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, wala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah mengkhianati, menjerumuskan, mendolimi di dalam bulan Muharram, yaitu dengan perbuatan dosa. Jadi bulan Muharram ini harus kita penuhi dengan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik, karena itu dilipat gandakan selain Ramadan. Jadi tatata'afu sawabul amal, jadi dilipat gandakan seluruh amal kebaikan di bulan Rajab ini. Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan, inna as'abal a'mal arba'u khisalin, ada 4 amal kebaikan yang sangat susah dilakukan oleh manusia. Jadi ada 4 kebaikan amal soleh yang sangat besar pahalanya, dan dijamin ketika 4 hal itu dilakukan oleh manusia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidup, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Mana yang 4? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang pertama adalah al-afu indal ghadbi, orang ketika memaafkan apabila kita sedang puncak-puncaknya marah. Ibu ketika marah melihat suami karena bahil, karena medit, karena adanya kurang begitu dermawan, ngirit, mungkin ibu agak sedikit kesal kepada suami, padahal pengabdian istri begitu luar biasa 24 jam, tetapi kasih sayang kepada suami kepada kita relatif agak sedikit, maka kita agak benci. Biasanya kalau benci kepada suami, kita melihat suami jelek, apalagi suami itu memberikan uangnya itu sedikit, itu merasakan bahwa melihat suami yang tadinya tampan seperti ya jelek. Karena biasanya ibu-ibu melihat suami tampan dan jeleknya tergantung uang. Kalau uangnya banyak jadi kasep, jadi suami yang hitam, gelam, hidung jadi kasep.
karena uangnya banyak, karena uangnya selalu diberikan kepada kita. Gaji 1 bulan diberikan kepada kita. Ngadak-ngadak kasep salaki ge nu goreng. Tapi walaupun kasep tapi lamun salaki kumat koret medit irit maka jadi jelek. Karena apa? Karena biasanya ibu-ibu kasep jeung geulis da jeung kasep jeung teu kasepna salaki kumaha loba jeung saeutikna duit. Jadi lamun loba duit merena duit salaki jadi kasep walaupun hideung. Tapi kalau salaki suami kita medit jadi itu jelek walaupun tampan. Tapi tidak demikian, insyaallah ibu-ibu di sini ibu-ibu solehah, ibu-ibu yang begitu baik. Mudah-mudahan pengabdian kita di bulan Rajab itu dilipat gandakan. Kita senyum saja ibu kepada suami akan dihapus dosa dan dijamin oleh Allah ahli surga kalau istiqomah. Dan ketika istri menyenangkan suami bukan dengan hanya layanan secara kita di rumah tangga, hanya senyum saja dibukakan pintu surga yang 8. Ridho Allah diberikan kepada istri yang demikian. Istri sebenarnya mudah masuk surga, yang penting ridho ikhlas pengabdian kita kepada suami. Idan adorta ilaiha syarratka, hei suami, hei laki-laki, lihat istrimu yang ahli surga. Ketika kamu sebagai suami melihat istrimu itu syarratka, menyenangkan, senyum, kemudian menggairahkan, itulah istri yang ditawarkan surganya Allah. Jadi ketika kita ada marah kepada suami, marah karena pelit, kita harus menahannya. Kenapa? Menahan marah itu adalah sesuatu pahala yang besar. Man kadzoba godoba kafa godobahu kafallahu adabahu. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan azabnya. Laisa bisur'ati, bukan orang yang gagah ketika orang itu selalu menang dalam pergaulan atau dalam pertengkaran. Tetapi walakinnahu, orang yang disebut gagah itu adalah alladzi yaqifu nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan marahnya, itulah yang gagah. Itu yang disebut adalah ketika orang yang mampu menahan marahnya itu sangat susah. Karena apa? Karena memang marah itu adalah perlu kita dengan kerja keras, harus dengan sungguh-sungguh, dan karena adanya marah akan menghilangkan normalnya akal kita. Yang kedua, yang susah dilakukan oleh kita sebagai manusia, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu al-judu indal usrah atau al-judu fil usrah. Kita dermawan ketika kita terbatas harta. Kalau orang kaya banyak harta berlimpah wajar, dermawan, kemudian sosial, serba dia ingin memberi orang tetangganya, wajar karena banyak uang. Tapi kalau kita yang pas-pasan, jangankan untuk memberi orang, untuk biaya keseharian saja sudah repot, apalagi kita memberikan orang. Padahal ketika kita dengan pas-pasan resiko untuk keseharian, ketika ada tetangga meminta bantuan kepada kita dalam urusan uang, kalau dibagi kita tidak mungkin. Tetapi mungkin adanya keimanan kita yang tinggi, lalu kita kasih. Kalau ada uang 100.000 padahal hidup pada saat itu butuh 100.000, ada tetangga kemudian meminta kepada kita 100.000, pinjam 100.000, kalau dikasih semuanya habis, akhirnya dibagi 50.000. Itulah yang Allah tawarkan. Ketika Allah melihat seperti itu, keluarga itu, hidup orang itu akan diberikan oleh Allah kesenangan dan akan dibalas dengan harta yang berkah, dan Allah selalu mengampuni dosanya. Seperti halnya Allah menerangkan, menjelaskan di dalam surat Al-A'raf, yaitu Al-Imran ayat 133 tadi yang saya bacakan. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum, maka bersegeralah kalian itu untuk menggapai magfirah, ampunan dari Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ingat, surga seluas bumi dan langit akan diberikan lil muttaqin, kepada orang takwa. Di situ adalah disebutkan kriteria orang takwa, salah satunya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang yang mampu memberikan rezekinya kepada orang lain yang membutuhkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu yang ditawarkan surganya Allah. Jadi al-judu fil usrah, kita dermawan memberikan bantuan kepada orang pada saat kita pun membutuhkan.
Itu yang sangat sulit. Ingat para bapak dan para ibu, seandainya kita orang yang banyak harta, wajib zakat, tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya, itu diancam oleh Allah. Wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Hai orang kaya yang banyak harta, seandainya kamu tidak mengeluarkan zakatnya karena sayang terhadap hartanya, menurut kamu itu adalah kebaikan karena tidak berkurang harta yang kamu miliki. Tetapi menurut aku, kata Allah, wa syarrul lahum, itu justru keburukan dan itu akan menjadikan beban bagi kamu nanti di akhirat. Kenapa demikian? Sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Apapun harta yang kamu tidak dikeluarkan, aku akan kumpulkan selama hidupmu di alam dunia. Sayutawwaquna ma bahilu yaumal qiyamah, aku akan kalungkan nanti di yaumal mahsyar, pada saat kamu sebelum masuk neraka. Seluruh harta yang selama kamu umur di alam dunia tidak dikeluarkan hartanya, aku akan kumelatifkan, aku akan kumpulkan dan kalungkan kepadamu nanti di akhirat. Luar biasa. Kalau kita diberikan kalung mungkin 50 gram, 25 gram, ibu-ibu ketawa dan bahagia. Tapi coba ibu-ibu kalau kita diberikan kalung 50 kilo, 1 kintal, mau nggak? Ya tidak mungkin. Indah itu, hebat itu, cantik ibu kalau pakai kalung yang 25 gram, 50 gram. Tapi kalau 50 kilo, ya tidak mungkin. Tidak indah, sengsara, apalagi nanti di akhirat. Jadi kesimpulan, harta yang kita tidak berikan zakatnya, sodakohnya, kalau kita mampu, itu akan dikalungkan nanti di akhirat. Luar biasa. Para ibu hadirin dan bapak yang Allah muliakan, seandainya kita mau rezeki itu harus pancing dengan sodakoh. Man qada hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Barang siapa yang mau rezeki mudah, lancar, berkah, harus didahulukan dengan sedekah. Karena sedekah itu ibarat pancing. Kalau kita mengail, mancing, kalau epannya, kalau kita kailnya diberikan hanya makanan ikan yang biasa-biasa, mungkin ikannya pun yang kecil yang biasa. Tapi kalau kailnya dikasih oleh kita makanan yang lezat, yang hebat, yang mahal, insya Allah yang mungkin yang nyangkutnya pun sebuah ikan yang sangat besar. Demikian kita pun, kalau kita mau betul-betul menjadi rezeki yang berlimpah dan berkah, kita berikanlah sedekah. Seandainya ibu-ibu banyak penyakit yang belum sembuh, maka jangan kita ragu-ragu dan jangan kita putus asa, harus yakin kepada Allah. Jangan sampai kita hanya berobat ke rumah sakit, menghabiskan miliaran, menghabiskan ratusan juta dan puluhan juta, tapi tidak kunjung sembuh. Kata Nabi, dawu mardokum bisodakoh, separah apapun penyakitmu, maka obatilah dengan sedekah. Ibu kalau penyakit tidak kunjung sembuh ke dokter, cobalah rajinkan setelah itu bersedekah. Harus yakin kepada janji Allah. Kalau kita sedekah rajin, maka sedekah itu akan mengobati penyakit separah apapun. Itulah yang sangat susah bagi manusia ketika kita dermawan memberikan harta pada saat kita pun butuh. Luar biasa. Yang ketiga, yang sangat susah dilakukan oleh manusia adalah al-iffah indal khalwah. Kita menjaga dosa, menjaga maksiat ketika tidak ada siapa-siapa. Coba ibu, seandainya pada saat itu sore hari, hujan lebat, kemudian petir begitu besar-besar, tiba-tiba kita pun memang di rumah cuman sendirian, ada orang laki-laki yang berteduh di depan rumah kita, lalu kita persilahkan masuk ke rumah karena kasihan dengan begitu besarnya hujan. Bapak, kakak, silahkan masuk ke rumah karena di rumah tidak ada siapa-siapa. Ternyata yang berteduh di rumah kita itu mantan kita dulu, yang kita rindukan. Allah menemukan dan menguji kita. Akhirnya si mantan itu masuk ke rumah, dan kebetulan di rumah tidak ada siapa-siapa. Padahal mantan itu adalah yang sangat dicari-cari dan dirindukan. Ternyata Allah menguji kepada keimanan kita, diketemukan yang tidak terduga. Itu sangat sulit kalau pada saat itu tidak maksiat. Kalau maksiat pada saat ini aksesnya begitu terbuka luas. Di kamar kayak mau sendirian, mau di mana saja, itu sangat mudah kita bermaksiat. Karena pada saat ini tidak sedikit orang bermaksiat di kamar, setan, kemudian video callan,
dengan mantan kita, dengan kekasih baru kita, padahal kita sudah punya suami. Banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, itu dikarenakan akses maksiat begitu besar, mental kita tidak kuat, iman kita tidak tinggi. Itu menjadi persoalan. Jadi orang-orang yang menjaga ketika kita sendirian daripada maksiat itu sangat susah. Allah menjanjikan ketika orang menjaga segala sesuatunya dari maksiat, dijamin oleh Allah memberikan surga Firdaus. Alladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang ditawari surga Firdaus salah satunya adalah orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya, kecuali kepada suaminya. Itu yang menjadikan sebab orang akan mendapatkan ridhonya Allah. Al-wajwafani, dua lubang ini akan menjadi banyaknya manusia masuk neraka, yaitu mulut dan kemaluan, kata Rasul. Seandainya kita dalam hidup pandai menjaga mulut, pandai menjaga kemaluan, insya Allah akan memberikan gak mudahnya masuk surga. Yang terakhir para bapak dan ibu yang Allah muliakan, yang sangat susah dilakukan oleh manusia adalah qaulul haq liman yakhafuhu. Menegur, menasehati, mengingatkan dengan kata-kata yang benar, yang hak. Li sultanil jair, kepada pemerintah yang otoriter, kepada pemerintah yang salah, kepada pemerintah yang sok tahu, kepada pemerintah yang mensyaratkan kebijakannya kepada rakyatnya. Itulah yang susah. Kenapa? Siapapun yang mengkritiknya akan dipenjarakan, bisa saja dibunuh. Kalau keadaan demikian, masyarakat, rakyat itu sangat susah untuk mengingatkan pemimpinnya. Seandainya ketika ada kondisi seperti itu, pemerintahnya, pemimpinnya zalim, otoriter, dan begitu jahatnya luar biasa, dan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, kebijakannya justru tidak memperhatikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, tapi menyengsarakan masyarakat. Ketika kita menegur dan menasehatinya, mengingatkannya, itu resikonya penjara minimal, maksimal kematian. Itu sangat susah. Jangankan dengan skupnya negara, pemerintah yang begitu luar biasa gagahnya. Kita saja di rumah tangga, seandainya istri yang takut dengan suami yang salah ditegur itu susah, karena konsekuensinya kita akan dipecat menjadi istri. Dan sebaliknya, suami kalau takut dengan istri ketika salah kemudian dinasehati, ditegur, diingatkan, itu juga susah. Kenapa demikian? Memang itulah ujian. Kalau kita tidak saling menasehati, kalau kita tidak saling mengingat ketika ada kesalahan, maka rumah tangga tidak akan berkah dan tidak akan sakinah. Yang sakinah, yang bahagia, yang berkah, keluarga kompak, satu ingatan, satu pikiran, satu misi dan visi. Satu tujuan adalah mendapatkan ridho Allah. Insya Allah seandainya suami salah, tidak akan ngotot karena suaminya, pasti akan menerima ketika ditegur dan dinasehati, diingatkan oleh istrinya. Demikian juga istrinya segagah apapun, kalau istri laki-lakinya yang takut dengan istri, tapi ketika menasehati dan menegur dan mengingatkan, istrinya akan legowo, akan merubahnya, akan menerimanya. Kenapa? Karena tujuan bukan masalah gagah-gagahan, tapi ingin menjadikan keluarga yang diridhoi Allah dunia dan akhirat. Itulah yang empat yang sangat sulit diamalkan oleh manusia. Mari dengan Rajab, dengan momentum Isra Miraj, relevansi Isra Miraj, kita benahi secara vertikal dan horizontal, kita benahi secara ritual dan sosial. Ritual kita benahi dan lebih baik, tetapi sosial pun kita harus punya attitude dan akhlakul karimah. Itu harus seiring, karena ritual yang bagus tidak diiringi dengan sosial yang baik, itu pun tidak akan diberikan pahala dan berkah. Mari kita yang empat itu harus kita laksanakan dalam hidup. Yang pertama, harus menahan marah. Ketika kita marah, harus memaafkan orang yang dimarahinya. Yang kedua, kita harus betul-betul menjaga maksiat dari kita, tidak ada siapa-siapa. Yang berikutnya adalah kita harus dermawan dalam keadaan pas-pasan, apalagi dalam keadaan banyak uang. Kemudian kita jangan malu dan jangan takut menegur, menasehati, mengingatkan siapapun ketika ada yang salah, karena itu menjadi pahala. Mudah-mudahan kita panjang umur dan diberkahi oleh Allah
dan mudah-mudahan kita pun dimudahkan urusan rezeki, lapang, berkah, berlimpah, dan keluarga menjadi sakinah, mawadah, warahmah, dan anak cucu kita yang menjadi investasi dan generasi penerus yang diharapkan oleh kita. Dengan kesolehan kita, dengan keistiqomahan kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat-syariatnya, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kata-kata barangkali ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.